Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf di hari Senin kemarin karena padatnya agenda kami tidak sempat mengudara di dunia maya. Karena itulah Atibum Nabawi, kedokteran Nabi atau pengobatan ala Nabi, prophetic medicine, kami unggah di hari Selasa ini. Pemirsa, sangat maklum berterbaran aneka ayat yang secara prinsip, secara hakiki meletakkan tauhid. Yang fenomenal merupakan panglima dari ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yakni adalah surah kedua atau ayat kursi yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Insyaallah ayat 255. Allahu la ilaha illallah. Allah itu tidak ada ilah-ilah yang lain kecuali Allah itu sendiri. Allah. Nah, kemudian di ayat yang lain ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak sekali ayat-ayat yang menterakan, mengabadikan sifat Allah. Surah yang selalu kita hafal sejak kecil adalah Al-Ikhlas. Perintah kita untuk mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi mohon maaf ya bagi yang ahli dalam tafsir, ahli di dalam tajwid ya. Kami hanya memahami dari sisi di mana ilmu dianugerahkan kepada kami. Yakni adalah Atibum Nabawi yang sejak kami usia remaja di tahun 1968 sudah dimintai tolong oleh saudara dan tetangga untuk meruqyah ragam hewan. Jika kesulitan melahirkan ataupun sakit, termasuk di dalamnya patah tulang karena terjepit kandang, biasanya itu kambing atau domba, termasuk ayam. Jadi sangkal putung tepatnya. Apa yang dibaca oleh Indarwanto kecil tahun 1968, ya pertama istighfar, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga selawat. Selawat waktu itu masih yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanya itu. Jadi tiga ini terutama di Al-Fatihah kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang terus, kita ulang-ulang terus. Sembari dalam tanda petik mengajak bicara hewan tersebut. Contohnya yang patah tulang, kita katakan, diam kamu menengokon, ya, tak tambani, nyuwun maring ngarsane Allah. Ya. Kalau mau melahirkan sulit atau sungsang,
sambil kita elus-elus kepalanya. Terus menerus kita baca Al-Fatihah, tidak kita hitung. Ya. Kemudian kita elus-elus ya, dengan lembut perutnya, sembari kita dalam tanda petik ada bicara. Yuk melahirkan pelan-pelan, kamu pasti bisa. Ayo, kon mesti iso nglahirno kanthi sempurna, ditolong Allah. Jadi karena kami ketika itu tidak memiliki ilmu tentang ruqyah ya, tentang at-tibun nabawi, nah kita berjalan apa adanya. Mengapa kita praktek seperti itu? Karena saudara dan tetangga. Jadi saudara-saudara kami mengenal bahwa kami ini adalah cucu pertama dari keluarga bapak kami, yaitu Bapak Sadi Kusnomo dan ibu kami Ifah, ya. Dan kami di kalangan keluarga bapak kami almarhum adalah cucu pertama. Sehari-hari kami bergaul dengan mbah-mbah kami, karena mbah kami adalah yang tertua di antara adik-adiknya, yang insya Allah 9 orang, kalau tidak 8 kami lupa ya. Nah, dari sini kemudian saudara dan tetangga kami mengatakan bahwa inilah bilik itu mbah saya ya, dari bapak. Jadi artinya ada sifat-sifat pada diri saya yang mirip dengan mbah kami almarhum bilik dari Madura. Sehingga timbul kepercayaan masyarakat bahwa kami bisa mengobati. Dan serta-merta ketika mereka minta tolong, kami pun berusaha mengobati hewan, menolong hewan, dan seterusnya di tahun 68. Dan baru di tahun 1972, kami mengobati orang. Jadi tepatnya pasien kami yang pertama, kami ingat betul di bulan Juli tahun 1972 ketika sepak bola. Di antara kesebelasan ya, masing-masing berarti ke-12an. Mohon maaf, ke-11an 2. Itu ada yang jatuh, terkilir dan dislokasi di batok lututnya, tempurungnya. Dan serta-merta ya, refleks kita tolong dan kita betulkan. Setelah itu kami bawa ke sesepuh kami, yaitu Pak D kami yang bernama Muhammad Kawi, seorang polisi sekaligus juga ahli sangkal putung, di samping mengobati penyakit-penyakit yang lainnya. Dan ketika itulah Pak D kami, Muhammad Kawi, menanyakan siapa yang mengobati atau membetulkan kaki ini. Dan kami jawab waktu itu, saya Pak D. Dan Pak D mengatakan, kalau begitu kamu bisa sangkal putung. Mboten ngerti dongane Pak D, tidak tahu doanya Pak D. Kemudian Pak D Kawi mengatakan, kalau begitu kamu minta doa ke Pak Likmu Awad, Muhammad Awad. Mengapa? Ini kami melanjutkan dialog kami. Mengapa tidak langsung dari Pak D? Pak D pun menjawab dengan bahasa Jawa ngoko ya. Ora, kon kudu tekan Lik Awad. Nah pada waktu itu Pak Lik Awad kami itu
ada di Bantul, Yogyakarta, sedang bekerja mengikuti pemerintah menjadi tenaga sukarelawan Putsi, jadi sarjana mengabdi. Jadi menunggu lama, kemudian barulah Pak Lek Awad pulang ke Malang, dan kami waktu itu sudah berada di Malang tahun 75. Di tahun 76 itulah kami baru mendapatkan doa versi sesepuh Jawa, paduan antara Islam dengan Jawa. Sampailah akhirnya ijazah pertama kali Sangkal Putung diberikan oleh Pak Li Awad kepada kami. Oleh sebab itu, karena kami berusaha istiqomah membaca buku, terutama sejak kelas 2 SMA di tahun 77, ya. Berusaha membaca lewat inspirasi, motivasi dari guru kami tercinta, yakni Bapak almarhum Amiruddin, tokoh Muhammadiyah legendaris dari Sumatera, ya. Minangkabau insya Allah. Ya. Dari sinilah kami belajar mengapa kami harus memegang sesuatu dan seterusnya. Artinya memegang sesuatu umpamanya yang terkilir di bagian depan ini, di bagian tangan ini, ya. Ya. Kalau yang terkilir di bagian tangan ini, ya, yang dislokasi, maka pemijatannya tidak boleh langsung ada di pergelangan tangan ini. Ya. Jadi di pergelangan ini tidak boleh. Mengapa? Justru nanti akan timbul pembengkakan. Karena itu yang diambil harus dari sini, dari bahu. Setelah dari bahu, kemudian turun ke siku. Setelah siku dibetulkan, kemudian baru di ujung jemari, kemudian setelah tampak lemas, ditarik sedemikian rupa. Ya. Jadi Mr. Crack yang sekarang itu, ya, tanpa pijat, tetapi kalau Sangkal Putung yang diajarkan oleh keluarga kami, Mbah Buyut kami, Mbah Kiai Sarkawi, ya, itu seperti itu polanya. Sehingga kalaupun dokter mengatakan jika terkilir ataupun kecetit, ya, salah urat, jangan sampai dipijat, tentu saja pendapat dokter konvensional atau dokter modern itu benar. Tetapi untuk yang tidak ahli. Tapi bagi yang memiliki keahlian, itu niscaya dilakukan pemijatan atau penarikan. Karena justru dengan pemijatan atau urut, ya, urut dengan pijat itu beda, ya. Kalau urut itu di seperti ini, tapi kalau pijat, mohon maaf ya, kalau pijat itu di seperti ini, jadi ditekan-tekan. Kalau urut itu di pelurut-pelurut atau dibalur-balur dengan minyak seperti ini. Ya. Jadi Sangkal Putung itu memakai doa dari Islam, kemudian bercampur dengan bahasa Jawa. Ini kalau di keluarga kami. Kemudian yang ketiga itu memakai minyak. Ya. Minyak apa? Bisa minyak kelapa, bisa minyak tanah. Ya, kalau dulu minyak tanah dicampur dengan sirih. Ya. Sirih itu dicari yang temu rose, jadi yang bertemu masing-masing ruas. Nah, kenapa seperti itu? Yaitulah tradisi lokal. Kemudian, ya, setelah itu didoai. Jadi sembari tadi sambil dzikir, kemudian berdoa dan ditiupkan ke yang sakit itu. Lazimnya dislokasi itu akan disembuhkan oleh Allah dalam rentang
sekitar 3-4 hari. Tetapi kalau patah tulang yang ekstrim begitu ya, itu lazim disembuhkan Allah kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Dan ini real, yang kami katakan itu real. Dan kami pun mengasuh para murid atau santri-santri kami yang sesuai dengan talentanya. Jadi seperti Ananda Muhammad Khusnan, ya, Mas Khusnan kami menyebutnya, itulah yang pernah atau yang pertama kali kami berikan ijazah zikir dan doa sangkal putung. Alhamdulillah, Mas Khusnan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pernah menolong kami, ya, jadi dapat 2-3 hari kami mengijazahi Mas Kusnan sangkal putung, kami pun mengalami dislokasi di tempurung lutut kami, ya, ditangani, ya, sampai hari keempat alhamdulillah Allah menyembuhkan. Dan puncaknya yang sementara ini, Mas Kusnan pernah menolong saudara kita yang ada di Sidoarjo karena tertabrak dari belakang. Jadi beliau naik sepeda motor, ya, Pak Eko namanya, beliau naik sepeda motor, kemudian ada motor yang tiba-tiba menabraknya karena tergesa-gesa. Dan saat itulah dilakukan perawatan di Sidoarjo, ya. Kemudian sampai dibawa pulang ke Malang, tepatnya di Desa Pakesaji. Dan karena sampai dengan stroke, ya, kalau bahasa dokter, jadi tidak bisa berjalan, bahkan jangankan berjalan, ya, duduk pun tidak bisa, jangankan duduk, memindahkan tangannya dari umpamanya seperti ini kemudian diturunkan, tidak bisa, lumpuh total. Namun masih berbicara, masih lantang. Mas Kunan menangani dan kami mendampingi, diantar oleh istri dan kakaknya Pak Eko. Alhamdulillah Pak Eko ditolong oleh Allah. Dalam rentang tidak 1 hari, tidak 2 hari, ya, tidak seminggu, tidak 2 bulan, tetapi Allah menolong. Di saat itu juga usai Mas Kunan meruqyah dengan sangkal putung, Allah mengijabah doa kami semuanya, termasuk istrinya dan pasien sendiri, langsung bisa duduk, maksud kami duduk mandiri, bisa duduk mandiri. Kemudian singkat cerita, bisa berdiri dibantu oleh Mas Kusnan dan kakaknya. Sungguh kearifan tradisional, kearifan lokal yang dipadu dengan syariat Islam, dengan tauhid yang mendalam, la ilaha illallah, kita meniadakan, menafikan seluruh ilah-ilah, syahwat-syahwat yang berkaitan dengan berhala yang dilahirkan oleh anak manusia. Kemudian kita merengkuh kehadiran Allah. Bahkan Allah itu bukan hadir, tapi hadir dalam kesadaran kita. Karena Allah memfirmankan akrabun ilahi min qablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Jadi kita tidak perlu teriak-teriak dalam ruqyah, ya, bahkan ruqyah yang kami lakukan dan yang dilakukan oleh Mas Kusnan, kemudian Gus Didin, yang Dr. Widiartono, ya, dan yang lainnya, itu dengan diam, tidak banyak berkata-kata. Sama-sama zikir, pasiennya diminta untuk istighfar.
Yang mengantarkan, yang mendampingi diminta istighfar. Inilah pula pengobatan yang kami lakukan ya, di titian hikmah. Dan titian hikmah itu baru saja atas rekomendasi dari Kiai Sepuh Aba Kiai Haji Masyhuri yang masih membersamai kami dalam mengaji, mengkaji, menganalisis. Dia sekarang usianya 90 tahun. Dan pernah kami kisahkan patah tulang karena terlindas truk. Kakinya yang sebelah kanan patah, nyaris remuk begitu ya. Sebanyak 7 patahan. Dan Allah merahmati atas kesembuhan sang kiai yang juga ahli At-Tibum Nabawi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami tidak berusaha meyakinkan Anda tentang sangkal potong, tetapi kami hanya sebagai seorang peneliti kualitatif, grounded riset, ya, mengkisahkan berdasarkan pengalaman dan juga wawancara mendalam di antara saudara-saudara kita. Kemudian jika ada yang bertanya, silahkan di kolom komentar, dan kami tidak, mohon maaf, memungut teken prestasi, atau kami tidak mentargetkan Anda harus berbiaya berapa. Meskipun harus jujur, tidak berarti kami tidak membutuhkan rezeki, tetapi rezeki itu biridallah bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak 1968 pada hewan dan 1972 mengobati manusia, kami tidak pernah menarik, mentarget pasien dengan jumlah uang tertentu. Tetapi kami menerima apapun yang dihadiahkan oleh saudara-saudara kita. Jika kami lihat ada ketulusan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan banyak penjelasan dari para muhaddisin, sarah pun juga banyak dilahirkan. Nikmat tertinggi setelah iman adalah kesehatan. Terima kasih atas kunjungan Anda, dukungan Anda. Semoga bangsa Indonesia semakin sehat kalbunya, semakin sehat otaknya, semakin sehat jiwa raganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama